Review Astabrata. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Geger Demak Bintoro. Nandoko tidak percaya apabila Kalacakra sungguh-sungguh amat marah kepadanya. Bahkan dengan keganasan sabetan pedangnya, senjata Nandoko menjadi patah. Dia bergidik dan mundur beberapa tindak. Sementara Kalacakra terus melangkah dengan tatap mata yang mengerikan. Dia berjalan terus mendekati Nandoko yang perlahan-lahan mundur karena keder melihat apa yang terjadi di depannya. Kalacakra tersenyum dingin sambil tertawa-tawa mengerikan. Hayolah Nandoko. Jangan kau mundur lagi. Aku akan mengkorokmu. Kau sudah menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan Paman Gending kepadamu. Kau pikir dengan keberadaanmu di Demak Bintoro ini banyak membantu? Ternyata kau sudah terpengaruh oleh kelakuan Guntur yang sering kurang ajar. Belum lama kau bersama Guntur, tetapi kelakuanmu sudah berubah. Kelakuanmu sungguh memalukan. Aku akan mengkorokmu. Kau belum apa-apa di depan Kalacakra. Aku mampu membinasakanmu apabila aku mau. Tetapi aku masih memikirkanmu. Aku masih mengasihanimu. Kalau kau masih tetap membangkang dan kau keras kepala seperti itu, aku tidak segan-segan membunuhmu, Nandoko. Nandoko, aku mohon kau hati-hati. Aku mohon kau tidak lancang dan kurang ajar seperti itu tadi. Aku tidak suka apabila kau berbuat seperti itu lagi. Bersimpuh di depanku, atau kubunuh kau. Ku bilang bersujud di depanku dan minta ampun. Kalau tidak, aku benar-benar akan membunuhmu. Cepat! Dengan gemetar, Nandoko akhirnya bersimpuh sujud di kaki Kalacakra. Ia tidak berdaya dan tidak mampu berkata-kata, sebab Kalacakra telah mengancamnya dengan pedang yang berkilat-kilat. Kalacakra melotot, tersenyum mencibir dan sangat ganas. Ia memandang jijik pada Nandoko yang bersujud di kakinya. Kali ini aku ampuni kesalahanmu, Nandoko. Dan pergilah dari Wisma Kepatian. Karena kau tadi kusuruh menghadap Kanjeng Pangeran Puker, kau tidak mau. Maka perintah itu pun kucabut. Kau tidak boleh menghadap ke Demak Bintoro. Kau tidak boleh menghadap Kanjeng Pati. Dan kau tidak boleh menghadap penguasa Demak Bintoro. Kau harus kembali ke Ungaran untuk melatih prajurit-prajurit baru. Terserah bagaimana usahamu untuk mendapatkan biaya. Aku telah melepaskan semuanya. Sudah kuperingatkan kepadamu bahwa aku bisa mewakili Kanjeng Pati. Tetapi kau sembrono. Kau melecehkan aku. Kau menganggap Kalacakra ini tidak ada apa-apanya. Ketahuilah, Nandoko. Siapa Kalacakra ini sebenarnya? Akulah yang mengatur segala-galanya. Kau jangan mimpi. Jangan mimpi, Nandoko. Aku adalah tuanmu. Aku adalah majikanmu. Puger atau siapapun adalah di bawah kakiku. Mereka adalah orang-orangku. Mereka adalah wayang-wayangku. Ampunkan saya, hamba, Tuan. Bagus. Bagus kalau kau mau memanggilku Tuan. Tapi aku tidak butuh panggilan itu. Aku tidak butuh panggilan yang muluk-muluk.
Tapi ingat Nandoko, peganglah kepercayaanku. Peganglah. Jangan sampai kau melakukan hal-hal di luar kemampuanku. Kalau aku sudah tidak sabar, aku pasti akan membunuhmu. Aku akan menyingkirkanmu. Peganglah. Peganglah apabila orang lain memberikan kepercayaan kepadamu. Jangan kau sia-siakan. Kau sebetulnya seorang prajurit yang baik. Seorang prajurit yang bisa dipercaya dan bisa berkembang. Tetapi kau sudah mulai berani. Kau sudah mulai main-main di hadapan Kalacakra. Aku tidak akan mengampunimu lagi apabila kau melakukan kesalahan yang sama, Nandoko. Nah, untuk itu segeralah pergi. Kembali ke Ungaran dan latihlah prajurit-prajurit di sana. Ingat, kau pergi tanpa membawa bekal. Dan kali ini aku bukan menyia-nyiakan pengabdianmu, tetapi aku ingin menguji sejauh mana kemampuanmu untuk mengatur dan mengelola orang-orang baru tanpa biaya. Jadi, saya harus kembali ke Ungaran dan tanpa membawa uang sepeser pun. Begitukah, Tuan Kalacakra? Tadi sudah kukatakan kepadamu, Nandoko. Haruskah aku mengulanginya? Ingat, masa depanmu ada di tanganku. Aku percaya kepadamu dan aku berpesan, kalau Guntur melakukan penyelewengan atas kekuasaan yang ada padanya, jangan sungkan-sungkan kau melaporkannya kepadaku. Aku yang akan turun tangan. Jangan mengira bahwa tindakan kalian tidak ada yang tahu. Kemanapun kalian pergi, Kalacakra akan tetap ada. Ingatlah itu baik-baik. Baiklah, Tuan. Saya mohon ampun. Saya mohon maaf atas segala kekeliruan saya. Dan saya akan mencoba melakukan bakti saya untuk menebus segala kelancangan saya. Terus terang, Gunturlah yang menyuruh saya untuk meminta uang tambahan guna membeli peralatan senjata tajam. Peralatan prajurit baru dari pemuda-pemuda pilihan yang telah kami didik, Tuan. Aku terima laporanmu dan aku bisa menerimanya. Ketahuilah, Nandoko, Guntur bukanlah sembarang prajurit. Dia juga memiliki ilmu sihir yang ia pelajari dariku. Tetapi jangan mimpi apabila ia akan mampu menundukkan diriku. Tak ada seorang murid yang bisa mengalahkan gurunya. Kau boleh tunduk pada ancaman-ancamannya, tetapi ia tidak kuasa atas dirimu. Tidak kuasa atas segala keberadaanmu di dekatnya. Cepat, segeralah pergi dan jangan buang waktu. Sampaikan pesanku padanya bahwa dari Demak tidak ada biaya lagi untuk mengongkosi prajurit. Kalau butuh senjata tajam, buatlah bambu-bambu runcing atau lembing-lembing dari kayu yang kuat. Jangan bodoh, pergunakanlah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Sekali lagi aku peringatkan kepadamu, aku selalu ada di mana-mana. Akhirnya Nandoko kembali sujud menyembah. Dia minta pamit pada Kalacakra, yang ternyata adalah otak segala rencana yang akan dilakukan pemerintah Demak Bintara. Kalacakra memandang kepergian Nandoko dan anak buahnya dengan senyuman dingin. Kalacakra hanya tersenyum ketika Nandoko terhenti sejenak dan menoleh kepadanya, lalu memberikan hormat menjura dari kejauhan. Pada kesempatan itu, Kalacakra melambaikan tangannya. Kemarilah. Terimalah ini, Nandoko. Hup. Gunakan senjata itu sebaik-baiknya sebagai ganti pedangmu yang telah kupatahkan. Ingat, pedang itu memiliki pamor yang tinggi. Hati-hati. Jangan sembarangan kau gunakan senjata itu kalau tidak terpaksa. Terima kasih, Tuan Kalacakra. Pergilah. Ku dengar keributan di luar. Ada apa, Nyai? Tidak ada apa-apa. Kalacakra mengusir serigala yang keluyuran di halaman rumah. Serigala? Mengapa ada serigala keluyuran di halaman wisma kita? Ya, barangkali serigala-serigala yang lapar, Kakak. Sudahlah, kau istirahatlah. Bagaimana keadaanmu? Kita hendaknya bangga punya orang seperti Kalacakra. Ia ternyata mampu mengobati luka-lukaku. Aku merasakan lebih enteng, Nyai. Aku merasakan lebih enak.
Otot-ototku sudah mulai lemas dan kepalaku tidak lagi berat. Tolong Nyai. Iya Kakang. Mendekatlah kemari. Peganglah tanganku dan aku ingin mencoba turun dan menggerakkan otot-otot kakiku. Jangan Kakang. Kau jangan tergesa-gesa untuk melangkah. Nanti kalau kau jatuh, malah kambuh lagi. Jangan Kakang. Sebelum diberitahu Kolo Cokro, kau tidak boleh turun. Ya, tidak apa-apa Nyai. Aku ingin mencoba menggerakkan otot-otot kakiku. Kalau aku terlalu lama berbaring seperti ini, nanti bagaimana? Aku nanti malah bisa menjadi arca di atas pembaringan. Ayo tolonglah Nyai. Aku sudah izin pada Kolo Cokro dan ia pun berpesan kepadaku, kalau kepalaku sudah enteng dan otot-ototku sudah lemas, aku diperbolehkan turun dari pembaringan untuk berjalan. Ayo tolonglah Nyai, kemari. Iya, dekatlah. Iya, dan peganglah tanganku erat-erat. Peganglah Nyai. Ayo pegang. Ini sudah aku pegang Kakang. Lebih erat lagi Nyai, lebih erat lagi. Kemarilah, lebih erat lagi. Peganglah lebih erat lagi. Aku sudah memegangnya lebih erat, Kakang. Iya, mengapa aku tidak bisa merasakan kehangatan tanganmu, Nyai? Aku seperti sudah mati rasa. Di manakah kehangatan tanganmu yang dulu, Nyai? Aku tidak merasakannya. Aku tidak merasakannya, Nyai. Aku sudah memegangnya, Kakang. Tanganmu sudah kupegang erat-erat. Ayo. Kalau ingin mencoba berjalan dan melemaskan otot-otot, ayolah. Ayo aku bantu. Berjalanlah. Patih Gending perlahan-lahan menggerakkan kedua kakinya dan berusaha turun dari pembaringan. Dengan erat sekali, istrinya memegangi tangan dan lengannya. Dia berusaha merangkul istrinya, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Seluruh permukaan kulitnya terasa kaku dan hilang rasa. Hati-hati Kakang, hati-hati. Iya. Benar juga apa yang dikatakan Kolo Cokro. Aduh, aku bisa berjalan, Nyai. Aku sudah lemas. Otot-ototku sudah berfungsi sebagaimana adanya. Aduh, rasanya enteng, Nyai. Jangan sampai kau terjatuh, Kakang. Iya, peganglah Nyai. Peganglah erat. Iya. Paman sudah merasa lebih enak. Alah, terima kasih Kolo Cokro. Terima kasih. Badanku terasa enteng dan kepalaku tidak lagi pusing. Aduh, iya betul, tidak pusing Kolo Cokro. Hati-hati Paman, jangan sampai kau jatuh. Kalau Paman jatuh, nanti akibatnya bisa terluka parah. Sudahlah, jangan jauh-jauh. Dekat di pembaringan saja. Nyai, jangan kau tinggalkan suamimu. Supaya Paman tetap ada di pembaringan, jangan keluar dari kamar. Sebab otot-otot kaki Paman belum begitu kuat. Kalau sudah 5 hari, nanti baru lebih kuat. 5 hari? Iya. Paman boleh keluar dari rumah setelah 5 hari. Saya harap agar Paman mengindahkan pesan ini. Apabila ingin berjemur, cukup di teras saja. Jangan pergi jauh-jauh. Sebab selain otot-otot Paman yang masih lemah, musuh Paman masih berkeliaran di tempat ini. Saya khawatir apabila Paman diserang secara gelap. Iya, terima kasih Kolo Cokro, terima kasih. Paman, aku tidak bisa terus-menerus di sini. Setelah Paman pulih, aku harus segera pergi. Aku akan kembali ke kota Raja Mataram. Aku ingin melihat suasana di sana. Tapi Kolo Cokro, ada apa Paman? Adakah sesuatu yang telah Paman ketahui? Kau tidak boleh meninggalkan Demak Bintoro, Kolo Cokro. Jangan dulu. Setelah aku sembuh benar, kau boleh meninggalkan Demak Bintoro. Kumohon ya, Kolo Cokro, kumohon. Kenapa begitu, Paman? Bukankah aku perlu mengatur anak-anak muda yang telah kupilih? Anak-anak muda yang telah berpihak kepada kita. Aku tahu, Kolo Cokro, aku paham. Akan tetapi kumohon kau tetap ada di Demak Bintoro. Tadi malam aku mendapatkan firasat yang kurang enak. Tadi malam aku bermimpi. Bermimpi? Iya. Paman. Mimpi hanyalah kembang tidur. Paman tidak boleh mengartikan mimpi itu. Lebih-lebih Paman dalam keadaan tidak sehat. Seseorang yang tidak sehat tidak akan menghasilkan mimpi yang baik. Dan saya yakin bahwa mimpi itu hanyalah kembang tidur. Paman tidak perlu berpikir masalah mimpi itu. Iya, tapi kali ini kau harus mendengarkannya, Kolo Cokro. Kemarilah, coba perhatikan ini. Tuh, coba.
Kolo Cokro semakin memelototkan kedua matanya setelah melihat keping-keping uang real yang ditata sedemikian rupa membentuk sebuah pentagram. Gambar pentagram menurut Kolo Cokro merupakan sebuah gambar untuk memetakan, untuk menayuh setan, yaitu untuk memanggil kuasa kegelapan yang bisa dipakai dan dipergunakan untuk membantu seseorang yang menginginkan tenaga kegelapan itu. Kolo Cokro kembali memandang Patih Gending yang berdiri gemetar memegangi istrinya. Kenapa Paman membuat pentagram dari uang real seperti ini? Gambar pentagram ini hanya diperlukan apabila kita ingin menayuh atau memanggil kuasa roh halus. Ada apa sebetulnya dengan semua ini? Apakah hubungannya gambar pentagram ini dengan mimpi Paman? Kolo Cokro, sebentar. Aku duduk dulu. Sudah, Nyai. Lepaskan, Nyai. Hati-hati, Kakang. Ku buatkan minum ya. Tidak usah. Kau jangan pergi dari sini, Nyai. Ya. Kau pegangi tanganku. Aku ingin selalu dekat denganmu. Jangan pergi. Kau boleh mendengarkan pembicaraanku dengan anakmu, Kolo Cokro. Saya siap mendengarkannya, Paman. Bicaralah. Begini, Kolo Cokro. Semalam aku bermimpi melihat sebuah rumah yang dilanda banjir. Ya, terus? Menurut perhitungan orang Jawa, bahwa banjir adalah wujud dan bahasa dari suatu isyarat bahwa tempat di mana ada banjir itu akan terjadi prahara. Prahara? Tapi Paman... Dengarkan dulu, Kolo Cokro. Aku melihat rumah salah seorang kawulo di Demak ini dilanda banjir. Anehnya, rumah-rumah yang lain tidak kebanjiran. Kok bisa begitu, Paman? Itulah yang aneh, Kolo Cokro. Padahal menurut hukum alam, air akan mengalir kemana saja dan di mana saja ada daerah rendah. Sedangkan yang kulihat itu adalah rumah seorang kawulo alit yang letaknya tidak di daratan rendah, melainkan di salah satu bukit kecil. Aku menjadi bingung, Kolo Cokro. Berarti banjir itu bisa naik sampai di atas bukit, Paman. Iya, air itu seakan-akan bernyawa, Kolo Cokro. Air itu merayap, keruh sekali. Merayap dan merusak sisi rumah. Setelah aku hitung-hitung, maka jadilah gambar pentagram. Kau tentu sudah tahu seperti apa yang kau kemukakan tadi. Makna dari pentagram ini, Siapa yang bisa membuat pentagram seperti ini, maka dia bisa berhubungan dengan kuasa roh halus. Beberapa saat lamanya, Patih Gending, Kolo Cokro dan Nyai Gending tenggelam dalam kesunyian dan keheningan. Tak seorang pun mengeluarkan kata-kata. Mereka beberapa saat lamanya hanya bisa saling berpandangan, sibuk dengan hati dan pikiran masing-masing. Kolo Cokro semakin seksama memperhatikan peta pentagram yang dibuat oleh Patih Gending. Menurut perhitungan Jawa, kejadian dan tumusnya mimpiku itu tidak lama, Kolo Cokro. Tidak lama? Maksud Paman? Paling lama adalah 3 bulan, 3 candra, dan paling cepat adalah 1 candra. Ini yang membuatku tidak tenang, Kolo Cokro. Paling lama 4 atau 3 candra. Paling cepat 1 candra. Artinya dalam bulan-bulan ini, Paman. Aku harus berpikir panjang, Kolo Cokro. Akhir-akhir ini, bagaimana dengan persiapan kita, Kolo Cokro? Apakah orang-orang kita telah siap? Jadi Paman menafsirkan mimpi itu dengan apa yang kita lakukan? Iya, kira-kira seperti itu. Kalau air itu bisa merayap menaiki bukit, mengalir ke atas dan berhasil memporak-porandakan isi rumah itu, maka aku bisa menafsirkan bahwa tujuan dan usaha kita ini pasti berhasil, Kolo Cokro. Benarkah begitu, Paman? Iya. Aku gambarkan bahwa rumah kawulo alit di atas bukit itu adalah yang melambangkan Istana Mataram. Istana Mataram? Kau tidak salah menafsirkan, Kakang. Tidak, Nyai, tidak. Kolo Cokro, aku tidak salah menafsirkan. Rumah kawulo alit di atas bukit itu adalah Mataram. Ya, karena saat ini Mataram dipegang oleh bocah cilik,
oleh kawulo alit, oleh anak kecil. Apakah kau lupa? Bukankah Jolang adalah yang termuda dari para pangeran di istana Mataram? Nah, itu bisa ditafsirkan dengan kawulo alit yang memiliki rumah di atas bukit. Dan banjir bandang itu tak lain adalah rencana kita, Kolo Cokro. Kalau memang demikian halnya, maka kita tidak perlu menunda-nunda waktu lagi, Paman. Kita harus melakukan secepatnya. Aku juga telah mendapatkan berita dari Guntur dan Nandoko, di mana mereka telah berhasil melatih banyak pemuda. Apa, Kolo Cokro? Kau sudah tahu dari mereka? Demikianlah, Paman. Nandoko dan Guntur telah berhasil menghimpun banyak pemuda sampai di Ungaran. Dan aku berpesan kepada mereka supaya mereka mengelola sebaik-baiknya. Aduh, sakit kepalaku menjadi lenyap seketika. Sakit penyakitku kini sembuh, Kolo Cokro. Hati yang jernih dan berita yang baik akan menyembuhkan segala penyakit, Paman. Iya. Iya, aku juga ikut senang. Paman dan aku semakin yakin. Kalau begitu, saat ini juga aku bisa kembali ke Mataram, Paman. Aku bisa menuju ke sana dan menghubungi anak-anak muda yang telah menjadi pengikut kita. Kau tidak perlu khawatir lagi, Kolo Cokro. Lihatlah. Aku bisa bangkit, Kolo Cokro. Rasanya enteng sekali. Kakang, kau bisa bangkit sendiri? Iya, Nyai. Kau tidak perlu heran. Aku telah mendapatkan obat yang mujarab. Aku telah sembuh, Nyai. Aku telah sembuh. Iya, rencana ini tidak perlu ditunda-tunda lagi, Kolo Cokro. Mudah-mudahan besok pagi aku bisa sowan pada Kanjeng Pangeran Puger dan kita melanjutkan rencana kita. Kita berjalan sesuai dengan gambar pentagram yang ada di tempat tidurku ini, Kolo Cokro. Iya, Paman. Aku akan mencoba mengikuti saran-saranmu. Gambar pentagram dan penafsiranmu ternyata cukup bisa dipercaya. Cukup bisa dipercaya? Mengapa kau tidak yakin saja? Kalau aku yakin, mengapa kau hanya cukup? Jangan begitu, Kolo Cokro. Iya, Paman. Aku yakin gambar pentagram dan rencana-rencana kita sesuai benar dengan mimpimu. Nah, aku harus segera pergi, Paman. Aku harus segera pergi. Kolo Cokro seperti tidak sabar lagi. Ia segera bangkit dan meninggalkan Patih Gending. Kolo Cokro segera pergi meninggalkan Wisma Kepatihan dan menuju ke kota Raja Mataram. Setelah meninggalkan halaman Wisma Kepatihan, pemuda gagah perkasa itu pun berdiri tegap, memandang ke langit sambil bersedekap. Bibirnya komat kamit membaca mantra. Itulah ajian Kolo Cokro, di mana ia bisa mengeluarkan Aji Cokro Geni. Ajian Cokro Geni selain bisa dipergunakan untuk menundukkan lawan-lawannya, juga bisa dipergunakan untuk meringankan tubuhnya. Maka dalam waktu sekejap, tubuhnya pun hilang lenyap, melesat bagaikan kilat. Sementara itu, Nandoko dan keempat prajurit bawahannya telah sampai di Ungaran. Ia menemui Guntur, di mana Guntur menanti-nantinya dengan awas-awas cemas. Guntur nampak geram ketika tahu Nandoko kembali dengan tangan hampa. Kalau kau tidak kembali dengan uang, apa yang kita pergunakan untuk makan, minum, dan untuk mempersenjatai para pemuda yang telah kita latih sebagai prajurit? Kau terlalu bodoh, Nandoko. Aku memang terlalu bodoh, tapi aku punya jalan keluar. Aku sudah bisa menduga jalan pikiranmu. Tidak ada jalan keluar yang terbaik dari orang yang tidak memiliki modal selain merampok dan merampas. Ternyata kau bisa membaca pikiranku, Kakak. Ya, aku memang punya jalan pemikiran seperti itu. Karena kita kembali dengan tangan hampa, maka tidak ada jalan lain selain merampas para penduduk yang kaya. Ya, merampas. Tidak merampas. Tetapi kita memintanya. Meminta dengan sukarela agar mereka menyerahkan hak miliknya untuk kita pergunakan sebagai biaya perang. Atau bagaimana kalau kau mengikutiku, Nandoko? Mengikuti keputusan pertamamu, Kakang. Kita membelot kepada Mataram. Begitu, Kakang Guntur? Iya. Aku ingin kalau kita melangkah ke kanan, harus sama-sama. Kita tidak boleh jalan ke kiri atau ke kanan atau berbeda-beda. Kalau kau ke selatan, aku harus ke selatan. Kalau kau ke utara, aku pun harus ke utara.
Bagaimana? Kau mau? Itu tidak mungkin, Kakang. Itu riskan sekali. Itu sangat berbahaya. Kita bisa mati konyol. Aku telah mendapatkan pelajaran banyak sekali ketika datang ke Wisma Kepatihan. Ketahuilah, Kakang, bahwa pemimpin kita yang sebenarnya adalah Kolocokro. Apa? Apa, Nandoko? Aku tidak salah dengar. Kau tidak salah dengar, Kakang. Kau tidak salah dengar. Pemimpin kita yang sebenarnya adalah Kolocokro. Mengapa bisa seperti itu? Aku tidak percaya. Kau tidak percaya, tapi aku percaya. Kau tidak boleh percaya. Atau kau menutup mata, Kakang. Kalau kau tidak percaya, izinkan aku mempercayainya. Pertama, dia seolah-olah bebas melakukan apa saja yang diinginkan hatinya. Yang kedua, kita pernah diselamatkan waktu menghadapi Kitayu di hutan Kendeng. Yang ketiga, kau tidak mengalaminya, tapi aku yang mengalaminya, Kakang. Aku hampir mati di tangannya. Nandoko kemudian menceritakan apa yang terjadi di Wisma Kepatihan. Dia menceritakan seluruhnya tanpa mengurangi ataupun menambahi. Dia menceritakan dengan manis dan runtut sekali. Lalu dia menghunus pedang dari ikat pinggangnya dan meletakkan pusaka itu di depan Guntur. Nandoko. Kakang, ini adalah pusaka Kolocokro. Tuan Kolocokro. Nandoko. Kau boleh tidak percaya, Kakang. Tapi izinkanlah aku mempercayainya. Kita adalah budak-budak Kolocokro. Kita tidak boleh membantahnya, Kakang. Hati-hati kau. Kalau kita sampai menyeleweng, kepala kita bisa menggelinding di tanah. Aku belum bisa mempercayai keteranganmu, Nandoko. Tetapi pusaka itu... Kau tidak percaya apabila pedang ini adalah milik Tuan Kolocokro? Iya. Aku belum percaya, Nandoko. Dengan tangan-tangannya yang perkasa, Nandoko memegang pedang pusaka pemberian Kolocokro itu, lalu menghunusnya hingga menimbulkan suara desingan yang amat dahsyat. Pusaka itu mengandung kuasa pamor yang amat mengerikan, hingga membuat Guntur sempat terbelalak dan mundur beberapa tindak. Pusaka itu berkilat-kilat tertimpa cahaya, amat mengerikan, dan Nandoko memain-mainkan pusaka itu, melihatkan sisi-sisinya yang berkilau bagaikan api. Mata Guntur melotot sekali ketika melihat Nandoko mengeluarkan pedang panjang dari ikat pinggangnya, lalu menaruh pedang pusaka itu di depan Guntur. Nandoko tersenyum dingin dengan wajah sungguh-sungguh memperhatikan sahabat seperjuangannya. Dia mengelus gagang pedang itu, lalu perlahan-lahan dia menarik sarung dan gagangnya. Nandoko, pusaka ini diberikan Tuan Kolocokro kepadaku. Aku dipercaya untuk memimpin dan melatih prajurit-prajurit baru yang kita kumpulkan di Ungaran ini. Dan kau mendapatkan uang 2.000 real itu? Kau jangan bermimpi lagi, Kakang Guntur. Lupakan semua itu. Kita harus berjalan berdasarkan apa yang ada di depan kita. Kita tidak boleh berhubungan dengan Kanjeng Patih ataupun pada Pangeran Puger selama kita bertugas. Lalu bagaimana kita harus mencukupi kebutuhan para prajurit baru itu, Nandoko? Dengan pedang ini, kita harus menurut. Apapun yang akan terjadi, kita harus melangkah. Rencana ini akan segera kita laksanakan. Tetapi aku masih belum bisa percaya, Adi Nandoko. Jika Kolocokro yang mengatur semua ini. Kau jangan sembarangan bicara, Kakang. Sebab dia seorang pembunuh berdarah dingin. Ia bisa melakukan apa saja. Dan ia selalu tahu apa yang kita lakukan di sini. Bagaimana dengan rencanamu semula? Kau akan tetap membelot dan tidak akan mengikutinya. Kau berubah pikiran, Kakang? Aku terpaksa mengikutinya. Aku tidak mau mati konyol. Kalau begitu, mulai saat ini kita harus berjalan. Kita tidak bisa membiarkan prajurit-prajurit baru mati kelaparan. Untuk itu, kita akan datang pada orang-orang yang kaya untuk minta sebagian dari kekayaan mereka untuk biaya perang. Kalau begitu, malam ini juga aku akan mengiring anak buah kita ke Tambak Ular. Kepada kalian semua, ku minta untuk berjalan dengan baik. Kalian tidak boleh melakukan apapun sebelum mendapatkan perintah dari kami. Pada saat ini, ku minta kalian mengumpulkan bahan-bahan makanan yang bisa kita pergunakan untuk persiapan. Kalian tidak boleh melakukan kekerasan pada orang-orang yang lemah, pada perempuan-perempuan dan anak-anak,
kita tidak boleh memaksanya. Awas, siapa yang melanggar peraturan ini, pedang ini yang akan bicara. Maka demikianlah Nandoko dan Guntur memimpin prajurit-prajurit yang mereka pimpin di Ungaran. Mereka sudah sampai di Tambak Uos. Mereka merampas dan merampok, tetapi mereka masih membatasi diri. Orang-orang kaya di Tambak Uos sudah mulai gentar dan ketakutan ketika mengetahui ribuan prajurit yang datang dari Demak Bintoro menuju ke tempat itu. Sementara itu di Istana Mataram menjadi resah. Sang Prabu mengumpulkan para pamong praja dan sesepuh istana. Dia segera mengutus para prajurit menuju ke Demak Bintoro. Eyang Mondoroko dan Pak Lik Mangkubumi, maafkan saya apabila harus melangkah lebih cepat. Beberapa hari yang lalu saya mengutus 2 orang prajurit menuju ke Demak Bintoro untuk menyampaikan undangan pada Kang Mas Puger Kajuron. Yang isinya, saya mengundangnya untuk datang ke Mataram dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku sudah tahu, Engger anakku. Angger Prabu anakku. Aku tidak bisa membiarkan Puger Kajuron ugal-ugalan. Perlu juga kau ketahui, Angger Prabu putraku, bahwa Puger Kajuron telah melakukan perampokan dan perampasan sampai di Tambak Uos. Apa, Pak Lik? Aku sudah tidak bisa menahan diri. Aku mohon persetujuanmu agar aku menyambut pasukan Demak Bintoro yang sampai di Tambak Uos dengan 1000 prajurit. Aku akan menggempurnya. Benar, Nger Prabu, cucuku. Yang ingin kau bertindak lebih keras terhadap Kang Masmu, Kentol Kajuron. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang yang balelo dengan sikap dingin. Yang mengerti, apabila kau tidak sampai hati menghadapi saudaramu sendiri. Tetapi apa boleh buat, orang yang tidak bisa dipercaya tak boleh kita biarkan seenak udelnya sendiri. Pak Lik Mangkubumi, Eyang Mondoroko, saya mengerti. Beberapa kali aku mengundangnya, tetapi Kang Mas Kajuron tidak mau mengindahkan panggilanku. Ia benar-benar mbalelo. Kita memang tidak boleh membiarkannya. Pada hari ini juga, kuserahkan kebijaksanaan pada Pak Lik dan Eyang Mondoroko untuk melangkah lebih jauh menghadapi Kang Mas Kajuron. Seribu prajurit dari Mataram segera menuju ke Tambak Uos. Mereka bermaksud menyongsong pasukan Demak Bintoro yang telah menjadi perampas dan perampok di desa Tambak Uos. Penghadangan pasukan dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi sendiri. Dan ketika sampai di desa Tambak Uos, pertempuran pun tidak bisa dihindarkan lagi. Ayo, gempur terus! Jangan biarkan orang-orang Demak Bintoro meloloskan diri. Hajar terus! Jangan mundur! Maju terus! Gempur terus! Ayo, jangan takut! Hajar terus! Berkuat perbentengan! Ayo, kita menyebar! Jangan mundur! Adi Nandoko, Kuperkirakan mereka hanya berjumlah 1000 orang, kakak. Kita berani maju terus. Kita tidak boleh mundur. 1000 prajurit? Iya. Mereka dipimpin Pangeran Mangkubumi sendiri. Mereka ingin mati di Tambak Uos ini. Baik kalau begitu. Kita menjebak. Kita gebuk mereka. Ayo terus! Maju! Hajar mereka! Jangan mundur! Habisi mereka! Hancurkan! Hancurkan pasukan Mataram! Ya, kita maju bareng Nandoko. Tapi kakak, lihatlah. Bukankah dia adalah Pangeran Mangkubumi? Ayo! Majulah! Kau Nandoko, majulah! Ada
Pangeran? Kau pikir kami takut menghadapimu? Kami tidak akan mundur selangkah pun. Dan kami akan menghabiskan pasukanmu. Kau akan pulang dengan tinggal nama Pangeran Mangkubumi. Jangan sombong, Guntur dan kau Nandoko. Aku akan membabat kepala kalian. Jangan lari! Pangeran Mangkubumi mengamuk sejadi-jadinya. Guntur dan Nandoko kewalahan. Bahkan Guntur kini melarikan diri. Sementara Nandoko berusaha melindungi sahabatnya dengan terus membendung serangan-serangan Pangeran Mangkubumi yang amat ganas. Desingan-desingan pedang dan sambaran pedang mereka bergulung-gulung hebat, berkelebat, bercahaya dan berkilat-kilat. Bahkan benturan-benturan pusaka mereka menimbulkan percikan-percikan api yang amat dahsyat. Mereka terus bertarung dan bertempur mati-matian di medan laga di Tambak Uwos. Karena jumlah pasukan Demak Bintoro yang banyak dan melebihi pasukan dari Mataram, maka prajurit-prajurit dari Mataram dibuat belepotan dan kewalahan. Mereka hanya bisa mempertahankan diri dan berlindung di hutan-hutan. Sementara pasukan Demak Bintoro yang dipimpin Guntur dan Nandoko tetap berada di atas angin karena jumlah mereka yang ribuan dan melebihi jumlah pasukan Mataram. Pertempuran terus berlangsung hingga malam hari. Mereka saling mempertahankan keberadaan masing-masing. Dan ketika malam tiba, pertempuran pun dihentikan. Pasukan Mataram telah menggempur pasukan kita, Paman. Dan kita tidak bisa menghentikannya, Pangeran Puger. Kanjeng Pangeran harus lebih jauh melangkah. Bagaimana, Paman? Aku membutuhkanmu. Iya, Kanjeng Pangeran. Dan kau, Paman Tondonegoro. Iya, Kanjeng Pangeran Puger. Ku minta Paman berdua membantu prajurit-prajurit Demak Bintoro yang sudah sampai di Tambak Uwos. Tambak Uwos ada di tangan kita. Dan orang-orang Mangkubumi telah berlepotan kewalahan. Ketahuilah, aku memang tidak sudi sebo di Mataram. Lihatlah ini. Berkali-kali Adi Mas Jolang mengirimkan utusannya kemari. Tetapi aku tidak sudi memenuhi undangannya. Kita tidak bisa terus-menerus menjadi bahan olokan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap maju. Kita telah terlanjur basah. Orang-orang kita telah bertempur mati-matian di Tambak Uwos. Jadi kita harus mempersiapkan pasukan yang lebih kuat lagi. Pemuda-pemuda dari Kendeng telah berdiri siap di belakang kita. Jangan khawatir, kita pasti akan menang. Baiklah, Paman Gending dan Paman Tondonegoro. Kita tidak boleh lengah. Sekalipun kita sudah berada di atas angin di Tambak Uwos, tetapi kita tidak boleh sembarangan menghadapi Paman Mangkubumi. Pak Le memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekalipun ia terpukul, tetapi dia tidak akan mundur. Pasukan Mataram jauh lebih banyak dibandingkan dengan kita. Kalaupun 1000 prajurit dapat dipukul mundur di Tambak Uwos, tapi aku yakin Pak Le Mangkubumi bukanlah orang yang bodoh. Pasti ia akan segera minta bantuan ke Mataram. Aku akan turun ke medan laga dan aku akan mempersiapkan prajurit-prajuritku. Iya, aku juga akan melangkah, Adik Gending. Biarpun apa yang terjadi, kita harus tetap berjalan dengan gagah. Paman Gending, ada berapa banyak prajurit yang kau pegang saat ini? Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Hamba telah memiliki 3000 prajurit pilihan. Dan kalau perlu, rakyat kita harus kita persenjatai. Kita akan menang, Kanjeng Pangeran. Jangan khawatir, kita harus bisa memberi pelajaran pada Jolang. Dan hamba telah memimpin 4000 prajurit pilihan. Kita telah memiliki 10.000 prajurit pilihan. Jangan takut. Kita harus melangkah lebih kuat dan lebih tegar. Kita tunjukkan pada Mangkubumi kalau kita pun bisa bicara. Kalau begitu, kita bisa melangkah sekarang. Dan kumohon, Paman berdua untuk membantu Guntur dan Nandoko yang sudah sampai di Tambak Uwos. Jangan khawatir, Kanjeng Pangeran. Jangan khawatir. Hamba sudah mengirimkan 2000 prajurit untuk membantu Nandoko dan Guntur.
Sementara prajurit-prajurit yang lain akan memperkuat perbentengan di Demak Bintoro ini. Dan Paman Tondonegoro, ku minta bisa lebih baik memberikan perbentengan di lapisan kedua. Hamba di lapisan ketiga. Pokoknya kita bisa berjalan lebih baik. Lalu bagaimana dengan Kolo Cokro? Kolo Cokro telah menghimpun orang-orang di kota raja. Ia akan bekerja dengan baik untuk mendongkel tahta Dimas Colang Kanjeng Pangeran. Mataram akan hancur. Mataram akan kacau balau apabila tidak mengindahkan Puger Kajuron. Pertempuran di Tambak Uos antara pasukan Mataram dan pasukan Demak Bintoro semakin sengit. Matahari baru saja pecah dan merekah di ufuk timur ketika terdengar gong dan benda dipukul bertalu-talu di sana-sini. Pedang teracung-acung, lembing dilontarkan dari segenap penjuru, anak panah berterbangan di mana-mana, hingga siapapun yang terkena sasaran akhirnya menggelojot dan merentang tak berdaya. Keadaan semakin genting. Pasukan Mataram terpukul mundur karena banyaknya prajurit-prajurit Demak Bintoro yang menyerang ke sana. Peperangan terjadi semakin seru. Semuanya kalang kabut. Prajurit-prajurit Mataram mundur dan mencari perlindungan sendiri-sendiri. Sementara prajurit-prajurit Demak Bintoro terus menyerang, menerjang, dan tidak pandang bulu. Mereka lebih menguasai medan daripada prajurit-prajurit Mataram. Di samping itu, banyak prajurit Demak Bintoro yang telah mengetahui sejauh mana tempat dan keadaan daerah Tambak Uos. Kanjeng Pangeran, bahaya ini. Kita terpukul. Jangan takut. Kita menyelamatkan diri. Cari perlindungan sebaik-baiknya. Beritahu kepada seluruh anak buahmu supaya berlindung. Jangan khawatir. Aku akan mencari bala bantuan. Kanjeng Pangeran, mereka terlalu banyak. Banyak sekali. Mereka 4 kali lipat dari jumlah kita. Kita bisa mampus, Pangeran. Sangko, kau jangan goblok. Kau tidak boleh menakut-takuti anak buahmu dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Pembicaraanmu seperti orang baru tahu medan perang saja. Kau harus memberikan semangat pada anak buahmu. Sekalipun mereka dalam keadaan terjepit, jangan sampai kau takut-takuti. Ampunkan hamba, Pangeran. Tetapi kenyataannya memang demikian, Pangeran. Kalau kita terus mengadang prajurit-prajurit Demak Bintoro, kita bisa celaka, Kanjeng Pangeran. Serukan agar mereka mundur dan berlindung. Ayo mundur! Berlindung di tempat! Berlindung! Ayo mencari perlindungan! Kanjeng Pangeran, cari perlindungan! Maka demikianlah pasukan Mataram kerepotan menghadapi prajurit-prajurit Demak Bintoro yang telah menguasai situasi dan keadaan di Tambak Uos. Tak ada satupun dari prajurit Mataram yang berani menampakkan diri. Mereka mundur dan berlindung. Suasana menjadi sangat tegang. Sementara itu, di Istana Mataram, Eyang Mondoroko segera menghadap Sang Prabu. Keadaan menjadi sangat lengang dan tegang ketika Eyang Mondoroko tergopoh-gopoh melangkah ke sana. Oh, bagaimana Eyang Mondoroko? Payah, Angger Prabu. Payah. Anak buah Mangkubumi terpukul mundur. Apakah tidak segera dikirim bala bantuan? Ya, kami telah mengirimkan 3.000 pasukan. 1.000 pasukan pemanah, 1.000 pasukan berkuda, dan 1.000 pasukan pemain pedang yang tangguh. Mereka telah saya kirim ke sana, Angger Prabu. Nampaknya Kang Mas Kejuron memang sudah mempersiapkan pemberontakan. Tapi Eyang, saya tidak ingin dia tewas. Saya mohon agar Kang Mas Kejuron kita tangkap hidup-hidup. Iya. Eyang belum melihat sejauh mana ia turun atau tidak. Tetapi biarlah prajurit ini yang bicara. Silahkan Sanggolo. Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Ampunkan hamba. Kami memang kalah dan terpukul karena kami kurang menguasai medan. Tetapi prajurit-prajurit Demak Bintoro memang ganas. Mereka lebih dulu menguasai medan dan hamba khawatir bahwa mereka adalah penduduk-penduduk setempat yang telah dilatih dan diajari perang. Hamba melihat
Bagaimana mereka bisa menghilang bagaikan siluman dan mereka berani menggempur bagaikan siluman. Kami benar-benar dibuat kalang kabut. Lalu bagaimana dengan Pak Lik Mangkubumi? Hamba Kanjeng Prabu, ampunkan hamba Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Pangeran Mangkubumi telah mengatasi semuanya. Beliau mengerahkan prajurit-prajurit Mataram supaya mundur dan berlindung sambil menanti bala bantuan dari Mataram. Bagus. Kalau memang itu yang dikehendaki Kang Mas Puger Kajuron, baiklah. Aku pun tidak akan tinggal diam. Eyang Montoroko. Angger Prabu cucuku. Bagaimana kalau saya turun ke medan laga? Jangan, Ger Prabu cucuku, jangan. Aku tidak menginginkan hal-hal yang fatal menimpa dirimu. Kau masih dibutuhkan Mataram. Jangan, Ger. Biarlah Pak Likmu yang mengatasi semuanya. Kau jangan turun. Eyang Mondoroko, bagaimana seandainya Singoranu dan Nakmas Rangsang ikut turun ke gelanggang pertempuran? Tidak. Eyang tidak mengizinkan buyutku maju ke medan pertempuran. Raden Mas Rangsang masih terlalu muda. Jangan, Eyang tidak izinkan. Demikian pula dengan Singoranu. Jangan. Kalau tidak terdesak dan kita benar-benar kalah, kita jangan turun, Ger Prabu cucuku. Jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi atas Mataram. Tidak. Sangkolo. Hamba Eyang Mondoroko. Hamba Kanjeng Adipati. Kumohon kau segera kembali ke Tambak Uwos. Ingat, jangan mundur selangkah pun. Bala bantuan telah dikirim, dan kau jangan ragu-ragu untuk menggebuk orang-orang yang ada di depanmu. Kalau Kajuron maju ke medan laga, tangkap dia hidup-hidup. Hamba Kanjeng Adipati, hamba. Angger Prabu cucuku. Saya Eyang. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus merangket Kang Mas Kajuron ke Demak Bintoro? Atau kita menanti ia meluru kemari? Ya, kita menanti saja. Kita menunggu yang kedua. Kalau benar-benar Kajuron ingin menunjukkan taringnya pada kita, biarlah kita tunggu. Kita berikan kesempatan padanya. Tetapi Yang Mondoroko, saya ada keinginan untuk menyerbu Demak Bintoro dan menangkap Kang Mas Kajuron hidup-hidup. Aku sendiri yang ingin merangkitnya. Jangan, Ger Prabu, jangan. Jangan sampai Mataram memberikan tumbal yang terlalu mahal. Tidak. Jangan, Angger Prabu cucuku. Baiklah, kalau begitu, Eyang. Aku akan menyuruh Adimas Tembogo dan Adimas Kedawung agar mereka membantu Pak Lik Mangkubumi. Agar mereka segera menuju ke Tambak Uwos. Kalau itu yang Angger Prabu cucuku inginkan, silahkan. Kedawung dan kau Tembogo. Iya, Kang Mas Prabu. Kumohon kalian segera turun tangan. Bantulah Pak Lik Mangkubumi. Jangan sampai Pak Lik Mangkubumi belepotan dan repot. Tetapi kita ongkang-ongkang kaki. Segera berangkatlah menuju Tambak Uwos dengan membawa masing-masing 500 prajurit. Saya Kang Mas Prabu. Saya Kang Mas Prabu. Saya akan segera berangkat. Saya mohon doa restu Kang Mas Prabu. Saya akan segera berangkat sekarang juga. Raden Mas Tembogo dan Raden Mas Kedaung segera menghaturkan sembah pada kakang masnya. Mereka segera berjalan mundur dan merangkak, lalu meninggalkan Paseban. Mereka segera naik kuda dan menghimpun 2000 prajurit menuju ke Tambak Uwos. Apa yang diinginkan Kang Mas Puger Kajuron? Apa, Eyang? Saya sungguh tidak mengerti.
Nampaknya ia memang pantas memberontak dan menunjukkan taring-taring tajamnya. Tetapi jangan mimpi untuk mendapatkan Mataram. Apa, Eyang? Jelas sekali kalau Kang Masmu menginginkan kedudukanmu. Sebetulnya saya tidak ingin hal ini terjadi. Mengapa sejak dulu ia tidak mau berbicara di hadapan Pak Li dan Eyang? Kenapa, Eyang? Haruskah aku menumpahkan darah saudaraku sendiri? Di dalam peperangan kita tidak boleh memandang itu saudara atau sanak famili. Sekalipun itu saudara kandung. Kalau ia membelot dan memberontak, apa boleh buat Angger Prabu cucuku? Kita harus menyelamatkan Mataram dari orang-orang yang suka merongrong dan tidak puas menerima kenyataan hidupnya. Artinya pertumpahan darah akan terjadi di antara keluarga besar Mataram, Eyang. Berlakulah bijak seperti Dewa Yamadipati. Batara Yama yang akan menumpas siapapun yang bersalah terhadap negara. Dan kau tentu ingat akan hal itu, Angger Prabu. Janganlah cucuku ragu-ragu untuk melangkah. Tetapi, Nger, kau pun harus sadar. Harus menanamkan kebijakan seperti Batara Condro. Eyang ingin agar kita bisa melihat sejauh mana apa yang diinginkan Kajuron. Eyang Mondoroko, saya menjadi serba salah. Saya serba salah, Eyang. Angger Prabu cucuku, tidak perlu merasa bersalah. Kalau Angger Prabu ingin menumpasnya, hal itu pun tidak salah, tidak luput. Siapapun yang memberontak dan bersalah terhadap negara, maka ia sudah pantas dan layak dihukum. Sebaliknya, siapa yang berjasa buat negara, maka ia sudah pantas dan layak untuk diberikan penghargaan. Sekarang hanya ada dua pilihan, Eyang. Di dalam hati saya telah memutuskan menangkap hidup-hidup Kang Mas Puger dan mengucilkannya atau kita menghukum gantung. Semua terserah kepadamu, Nger. Eyang tidak bisa berbuat apa-apa. Sepenuhnya kebijaksanaan ada padamu. Sekarang sudah saatnya kau lakukan yang terbaik buat Mataram. Tunjukkanlah bahwa kau benar-benar bisa menggantikan kedudukan Kanjeng Ramamu Senopati. Baiklah, Eyang Mondoroko. Saya mengambil keputusan. Yang pertama, kalau Kang Mas Puger benar-benar turun di medan pertempuran, maka Jolang pun harus turun ke medan laga. Jolang sendiri yang akan menangkap Kang Mas Puger Kajuron. Dimas Jolang akan tahu siapa Puger. Kanjeng Pangeran, tahta Mataram sudah ada di genggaman kita. Tinggal menunggu waktu. Tinggal menunggu saatnya saja, Kanjeng Pangeran. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Aku senang sekali melihat pertempuran yang terjadi di Tambak Uwos. Prajurit-prajurit kita ada di atas angin, Paman. Nandoko dan Guntur bisa menjadi orang yang kupercaya. Iya, siapa dulu, Kanjeng Pangeran? Siapa dulu? Siasatmu memang luar biasa, Paman Gending. Siasatmu memang hebat. Aku setuju sekali. Iya, aku setuju, Paman Gending. Hamba, Kanjeng Pangeran, hamba. Prabu Mataram, Sultan Mataram. Paman jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa, Paman. Iya, Kanjeng Pangeran Pugerlah yang pantas menjadi Sultan di Mataram. Bukan Jolang. Tapi perjuangan kita masih panjang, Paman. Paman Gending. Hamba, Kanjeng Pangeran, hamba. Ada apa, Kanjeng Pangeran? Saya akan pergi ke Mataram, mengikuti Kolo Cokro. Patih Gending mengerutkan dahinya. Ia memandang Pangeran Puger seperti tidak percaya. Tetapi dia berusaha menahan diri, lalu beringsut dari tempat duduknya.
Patih Gending bangkit dari tempat duduknya, lalu menghormat pada Pangeran Puger. Ada sesuatu yang ingin dikatakan lelaki tua itu. Nah, apa yang akan dikatakan oleh Patih Gending? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.